nama ayah Nabi Muhammad? Jawabannya adalah Sayyid Abdullah. Kemudian kalau mengetahui nama embahnya, nama buyutnya, nama canggahnya, ini hanyalah fardu kifayah. Napa? Fardu kifayah. Jadi umpamanya sadesa gak ada yang tahu nama mbahnya Nabi, nggak ada yang tahu nama buyutnya Nabi, nggak ada yang tahu nama canggahnya Nabi, ya sadesa dosa kabeh. Cuma mungkin karena desa kita biasa mendendangkan Maulid Al-Barzanji, biasanya ya hafal. Jadi mengetahui nama ayahnya Nabi hukumnya fardu ain. Kalau mengetahui nama dari Abdul Muttalib, nama dari Hashim, nama dari Abdul Manaf, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Dalam syahadat yang kedua ini, kenapa kita harus mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah? Ini untuk menolak agar kita tidak terpeleset sebagaimana terpelesetnya orang Nasrani. Orang Nasrani itu mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah anaknya Allah. Tentu ini akidah yang sudah keluar dari ajaran Allah. Maka di sini dipertegas sebelum Rasuluhu, status Nabi Muhammad adalah Abdullah, hambanya Allah. Artinya Allah lah yang mewujudkan Nabi Muhammad dari tidak ada menjadi ada. Kemudian baru kita tegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang diutus kepada jami'il khalqi. Tafsirannya adalah jin dan manusia. Jadi yang ditaklif, yang dibebani menjalankan agama dari makhluk Allah cuma dua, yaitu jin dan manusia. Kadang-kadang ada ulama menjelaskan malaikat juga termasuk kategori jami'il khalqi. Boleh-boleh saja, cuma kalau Nabi Muhammad dikatakan diutus kepada para malaikat, tafsirannya adalah tasyrifan lahum, untuk memuliakan para malaikat. Sebab malaikat itu tidak punya ikhtiar kecuali taat. Jadi nggak butuh yang namanya kabar gembira dari para rasul, tidak butuh kabar-kabar yang menakut-nakuti dari para rasul. Jadi basyiron wa nadhiron itu hanya untuk jin dan manusia. Sudah bisa dipaham ya? Bon. Wa yatba'u dzalika i'tiqadu annahu wulida bi Makkah. Ini juga wajib. Makanya kalau kita duduk dengan anak-anak ya didongengi, dikasih tahu bahwa Nabi Muhammad itu lahirnya di kota suci Mekah. Punya ibu namanya Sayyidah Aminah. Wa bu'itsa biha. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama sebagai tanda diangkat sebagai rasul juga di kota Mekah. Tepatnya itu fi ghari Hira, di gua Hira. Wa hajaru ilal Madinah. Juga kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad pernah melakukan hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Dan harus kita tegaskan bahwa hijrahnya Nabi itu semata-mata karena ada perintah dari Allah, bukan karena takut terhadap orang Quraisy. Sebab mustahil para rasul punya sifat jubnun. Mustahil para rasul punya sifat penakut. Jadi kenapa kok Nabi Muhammad sampai pindah dari Mekah menuju Madinah? Semata-mata karena apa? Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya itu di syarahnya adalah ada kalimat bi amrillahi tabaraka wa ta'ala. Wa dufina fiha, Nabi Muhammad wafat dan dimakamkan di kota Madinah. Pun itulah cakupan dari makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana syahadat awal kemarin, termasuk cakupannya adalah menetapkan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut ulama salaf ada 13, menurut ulama mutaakhirin ada 20. Nah, kalau cakupan makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diantaranya adalah kita harus meyakini Nabi Muhammad lahir di Mekah, diutus menjadi Rasul di Mekah, kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, wafat dan dikebumikan di kota Madinah. Wa yatadammanu dzalika annahu shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi wa ballaghahu anillah. Kemudian termasuk cakupan makna syahadat kedua ini adalah kita harus meyakini bahwa apa yang diberitakan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi dari Allah, semuanya adalah kebenaran. Semuanya adalah tidak sedikitpun mengandung unsur kebohongan. Jadi pokoknya apa sing disampaikan Gusti Kanjeng Nabi niku mesti bener. Mesti bener. Jadi kalau napa niku, kalau disimpulkan, Nabi ketika berbicara tentang urusan agama terus datang dari wahyu, itu mesti benarnya. Dua, Nabi kalau bicara tentang perkara dunia tapi karena ada wahyu juga mesti benarnya. Tiga, Nabi kalau bicara tentang agama tapi dengan ijtihad beliau mesti benarnya. Yang keempat, Nabi ketika berbicara tentang urusan dunia tapi dengan ijtihadnya kadang ada yang keliru. Jadi 4 pembagian perbuatan atau pembicaraan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tunggal, ketika yang disampaikan adalah urusan agama dan ada wahyu mesti benarnya. Dua, ketika berbicara tentang urusan dunia tapi ada petunjuk wahyu mesti benarnya. Tiga, ketika bicara tentang agama dari ijtihad beliau mesti benarnya. Dan yang keempat, ketika beliau bicara tentang duniawi tapi dengan ijtihad beliau terkadang ada kelirunya. Sebagaimana sahabat mengadukan, yang bisane kormane kering bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, ya Allah, sehat. Jadi anak sahabat waktu napa nyong kebon kormane kering bae. Akhirnya jare Kanjeng Nabi kongkon dikawin silang. Kongkon dikawina. Jebule kering bae. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh antum a'lamu bi umuri dunyakum. Panjenengan luwi alim ketimbang nyong terhadap masalah duniane sampean. Lah ini masih kategori pembicaraan Nabi yang keempat. Artinya apa? Beliau berbicara tentang sisi duniawi dengan ijtihad beliau. Ini mungkin saja mengalami kekeliruan. Paham nggih? Nah, ini empat golongan perbuatan atau pembicaraan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita petakan,
supaya kalau nemu hadis itu bisa menempatkan. Pun. Kemudian faming zalika adzabul qabri. Jadi cakupan makna syahadat yang kedua adalah pokoknya apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini mengandung kebenaran. Di antaranya adalah beliau memberitakan tentang adanya azab kubur. Ya kita harus iman, kita harus percaya karena itu diberitakan, dikabarkan oleh baginda Nabi. Jangan seperti Taqiyuddin An-Nabhani dalam salah satu kitabnya tidak mengimani adanya siksa kubur. Ini sudah berlainan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taqiyuddin An-Nabhani orang mana? Palestina. Siapa beliau yang menggagas adanya ide khilafah? Cuma ningkene agak sing melu karena tidak ngerti tentang akidah dari pendirinya. Wis pokoken napa niku kayong katone bagus, putih-putih, tulisannya Arab, ngono ki akeh sing kesengsem kaya. Tidak tahu jeroane. Di antara keyakinan pendiri penggagas khilafah adalah tidak mengimani adanya azab kubur. Ini kalau dijabarkan panjang sebab beliau itu di dalam menggali satu hukum ini tidak sebagaimana prinsip-prinsip yang dipegang oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi azab kubur itu termasuk hal yang diberitakan oleh Nabi. Azab kubur itu biruhi wal jasad. Jadi ruh dengan jasadnya, bukan ruhnya saja, tapi jasadnya merasakan, ruhnya juga merasakan. Wa naimuhu, begitu juga apa itu namanya nikmat kubur. Nikmat kubur itu di situ contohnya banyak. Naimul qabri katausiil qabri, kuburane padang sab'ina diroan 70 diro berarti pinten 35 meteran fi sab'ina diroan wakatan wirihi kuburane padang binurin yusbihun nurul qamar lailatal badr, seperti apa itu terangnya bulan purnama. Mulane wong kuna adong-donga priben ya, muga-muga dijembaraken kubure, dipadangaken kubure, jebule pas gitu. Di antara contoh nikmat kubur adalah kuburnya diperluas, kemudian kuburnya napa niku padang sebagaimana cahaya bulan purnama. Moga-moga yang panjenengan kaya kabeh lah. Ya Allah. Wasu'alul malakaini, kemudian hal yang dibawa oleh Nabi diantaranya adalah tentang pertanyaan dua malaikat mungkarin wa nakirin, yaitu Sayyiduna Mungkar dan Sayyiduna Nakir. Jadi baik orang mukmin maupun orang kafir min hadhil ummah itu semuanya ditanyai. Ada yang tidak ditanyai, di sini dijelaskan wa yustasna min hadas su'al an-nabiyyu. Kelompok para nabi jelas tidak ditanyai. Watiflu, anak-anak yang meninggal. Jadi orang yang meninggal dunianya itu masih tifl, masih belum balik. Mulane secara akidah bocah cilik mati niku menang, Pak. Bocah cilik mati niku menang. Sebab apa? Di alam kuburnya bebas dari pertanyaan mungkar dan nakir. Di akhiratnya tidak kena hisab, kemudian masuk ke dalam surga. Beda dengan keyakinannya Mu'tazilah. Adong bocah cilik mati engko ning akhirate
orang manjing surga, orang manjing neraka, tapi nyeleg. Jadi orang Mu'tazilah karena mendewakan akal sampai menciptakan akidah baru yang tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Mereka membuat ijtihad akidah yang tentunya bertentangan dengan Quran dan hadis dengan mengatakan bocah cilik sing model kayak dong mati nempate ning mangzilah bainal mangzilataini, jelag ning antarane surga karo neraka. Padahal itu tidak pernah dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis. Kemudian yang dikecualikan dari pertanyaan Munkar dan Nakir lagi adalah wasyahidul ma'rikah, wong sing mati karena jihad. Wong sing mati karena jihad, lagi perang ketusuk wetenge mati, lagi perang kepenggal ndase mati, lagi perang kenang bom dan sebagainya. Perang karena ingin membela agama Islam, sebagaimana mungkin adalah dari buyut-buyut kita dulu yang dalam rangka mengusir penjajah. Satu motifnya membela Islam, dua motifnya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu kalau mati dalam kondisi semacam itu maka masuk kategori syahidul ma'rikah, orang yang mati syahid. Jadi orang mati syahid itu balasannya adalah surga. Orang mati syahid itu tidak dihisab, tidak ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Makanya kalau mayitnya model mayit mati syahid itu enggak boleh dimandikan. Tidak boleh apa? Dimandikan. Kemudian kain kafannya itu dianjurkan adalah menggunakan baju yang ia kenakan ketika berperang. Baru kalau tidak menutup aurat baru ditambah dengan kain yang lain. Karena apa? Karena saking mulianya darahnya orang yang mati syahid. Nah ini namanya syahid dunia dan syahid akhirat. Ada istilah syahid kanggo wong sing mati kerem. Karena istilah syahid kanggo wong sing mati kebakaran. Ana sing titele mati syahid wong sing matine kenang penyakit taun. Bu corona mancing apa beli ya? Corona mancing beli. Lah itu tafsirannya adalah mereka mendapatkan pahala banyak, tidak seperti orang yang mati syahid fi napa niku jenenge syahidul ma'rikah. Beda dengan ini. Dan mereka yang tergolong syahid bukan jenis syahid yang semacam ini juga ketika mati perlakuannya sebagaimana orang biasa. Paham nggih? Berarti pertama dia dusi, kaping kali dikafani, kaping telu disolati, kaping papat dipendem. Tapi kalau syahid yang model begini itu hanya boleh disolati dan kemudian dikebumikan. Kafani, solati, dikebumikan, tidak boleh dimandikan. Jadi harus ada pembeda. Maka ulama ada yang membuat istilah, kalau yang syahid semacam ini, syahid dalam peperangan membela agama Islam, namanya syahid dunia dan akhirat. Kalau syahid-syahid seperti yang saya terangkan yang tadi, contoh karena habis lahiran, kemudian menahan lahiran sampai mati, ada yang mati tenggelam, ada yang mati kebakaran, ada yang mati karena taun dan sebagainya, itu namanya syahid dunia. Artinya dia mendapatkan bonus tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dibedakan ya? Perlakuannya jenazahnya juga beda. Perlakuan jenazahnya juga beda.
itulah contoh-contoh yang dikecualikan dari pertanyaan mungkar dan nakir. Kemudian yang harus kita imani lagi adalah wal ba'tsu khurujul mauta minal kubur ba'da ihyaihim. Wal ba'tsu itu adalah dibangkitkannya para manusia dari alam kubur. Wal hasyru kemudian digiring di padang mahsyar. Kemudian yang wajib kita imani adalah wal qiyamah, iman terhadap hari kiamat. Wal khisabu, iman terhadap hisab. Wal azab wasawabu wal adzabu, iman terhadap pahala dan azab. Jadi sering kita dengar kon sembayang ben oli pahala, bisa orang sholat kepengen oli siksa apa sebagainya. Nah di sini didefinisikan yang namanya sawab, yang namanya pahala adalah balasan yang menyenangkan bagi orang mukmin ketika di akhirat. Jadi nyong panjenengan sokan ngandani anak-anake, ayo pada sembahyang bin oli pahala. Definisi pahala adalah balasan yang menyenangkan nanti di akhir. Kebalikannya adalah balasan yang menyedihkan, yang menyengsarakan ketika di akhirat, itu namanya azab. Jare wong kene monine dosa, dosa sebagainya. Kemudian wal mizan, mizan itu timbangan amal. Wanar kemudian neraka, wasirat kemudian jembatan. Jadi jembatan ini ya wujud sangat besar jembatannya. Kalau kiai-kiai kita dulu kadang menjelaskan yang namanya sirat itu lebih kecil daripada rambut dibelah menjadi 7. Itu bahasa kinayah, saking sulitnya untuk melawat di as-sirat. Cuma kalau wujud nyatanya sebagaimana keterangan-keterangan dalam hadis ya gede. Lah nyong panjenengan kabeh wong bisa melawat apa orane tergantung amale masing-masing. Ada yang secepat kilat, ada yang laksana orang terbang, ada yang laksana naik kuda, ada yang ngesot, ada yang diseret, kepala di bawah kaki di atas, dan lain sebagainya. Jadi tingkahnya atau kondisinya orang yang melawati as-sirat itu tergantung amal masing-masing. Wal haud kemudian iman terhadap telaga. Wa huwa makanun a'adallahu fi syaraban li ahlil jannah yashrabuna minhu ba'da uburi sirat qabla dukhulil jannah fala yusibuhum ba'da dzalika dhama'un. Jadi yang namanya haud, telaga itu diminumnya itu setelah proses melawat siratal mustaqim. Sapa wonge dikehendaki oleh Allah bisa nginung banyu telaga mau, maka ora bakal ngorong salawase. Kemudian wasyafa'ah, kita harus iman adanya syafa'ah. Syafa'ah yang paling agung, syafa'atul uzma, hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah syafa'atul uzma, makhluk-makhluk lain juga bisa mensyafaati. Jadi yang namanya di padang mahsyar itu sampai ribuan tahun, sampai orang-orang kafir itu berteriak begini, nyong suka mlebu neraka ketimbang diganjar langkane kayak gini nemen menderitane. Sehingga penduduk mahsyar itu sama rundingan priben carane
Gusti Allah mempercepat proses hisab. Lajeng disepakati pados tiyang ingkang dipun suwun syafaate kon nyuwun maring Gusti Allah. Nabi Adam dijumpai tidak bisa, kemudian Nabi Nuh dijumpai tidak bisa, Nabi Musa dijumpai tidak bisa, Nabi Isa dijumpai tidak bisa. Maksudnya dijumpai ketemu, cuma tidak bisa memberikan syafaat. Setelah itu terakhir berjumpalah dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika menjawab, jawabannya adalah ana laha, ana laha, ana laha. Ana utawi ingsun iku laha kang anduweni syafaat. Ping 3. Lajeng donga karo Gusti Allah, lajeng diijabahi, lah nembe dimulai sing arane proses hisab. Lah syafaat sing model mekaten niku sing gadhahi mung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkane diarani syafaatul uzma. Sakwise mekaten nembe nabi-nabi bisa nyafaati, para malaikat bisa nyafaati, ulama sing ngamalaken ilmune bisa nyafaati, wong soleh bisa nyafaati, anak-anak soleh bisa nyafaati, bocah-bocah cilik sing pada mati wong tuane ikhlas bisa nyafaati, kanca karo kanca sing pada kenale bisa syafaat-syafaatan. Nah niku sakwise niku ada syafaat yang sifatnya bendung dari siksa. Jadi ana wong keputusane wis kongkone manjing neraka, kemudian disyafaati dening wong liya akhirnya ora tidak manjing. Ana syafaat sifate ngentasaken saking neraka. Jadi wis kecemplung nembe disyafaati dientas dari neraka. Dan syafaat ini hanya berlaku bagi orang yang meninggal dunia dalam kondisi menetapi akidah yang benar. Orang yang meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah. Nah, yang paling kepenakan umatnya Kanjeng Nabi, wong Kanjeng Nabinya sudah dawuh syafaati li ahlil kabair. Pokoknya matine iman, imane bener ala akidati ahli sunnah wal jamaah, najan ta dosane akeh, najan ta dosane gede, Kanjeng Nabi pun janji syafaati li ahlil kabair. Syafaate nyong diperuntukna kanggo umate nyong pelaku dosa-dosa gede. Jadi untunge napa? Untunge wong netepi iman bener dumugi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane apa yang paling harus kita sampaikan ke orang lain ya akidah. Karena pentingnya sangat penting di sini. Baru setelah kuat kita sampaikan fikihnya, kita sampaikan akhlaknya. Makanya seperti ini. Walaupun pendosa, yang penting akidahnya benar. Ada jatah syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya di sini. Jadi kalau kita mengajarkan akidah kepada yang lain, itulah bentuk kasih sayang yang sesungguhnya. Itulah bentuk kasih sayang yang sesungguhnya. Karena kalau kita hanya bersedekah dengan makanan, kalau kita hanya membantu secara material, itu hanya bisa memenuhi kecukupan perut, tapi belum sampai kepada menjaga dia dari kekal di neraka. Tapi kalau orang yang akidahnya benar, walau ia pendosa, tidak mungkin kekal di neraka. Mesti satu masa akan dipindah ke dalam surga. Maka dalam pertemuan awal itu kan saya ungkapkan kondisinya orang meninggal dunia menetapi iman yang benar kan satu, masuk surga tanpa hisab, yaitu al-atqiya,
orang yang sangat takwa, para nabi, para rasul, orang soleh, orang yang mati dalam kondisi syahid dan sebagainya. Yang kedua, orang yang meninggal dunia akidahnya benar, ia pendosa. Cuma sebelum meninggal dunia ia dikaruniai bisa taubat, dan taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga masuk surga tanpa mengalami hisab atau tanpa mengalami siksa. Tanpa mengalami siksa maksudnya. Kalau hisab boleh jadi dihisab tanpa mengalami siksa, tanpa mampir dulu di neraka. Lah, cuma kelompok yang kedua ini surganya derajatnya itu di bawahnya kelompok yang pertama. Yang ketiga, orang mukmin akidahnya betul mati, sebelum mati belum taubat, sementara dia punya banyak dosa. Lah ini barulah ada ayat yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jadi bisa saja Allah mengampuninya kemudian langsung dimasukkan ke dalam surga. Bisa saja Allah tidak mengampuni dosanya hingga ia harus disiksa terlebih dahulu, dan kemudian setelah dosanya habis baru dipindahkan ke surga. Ini kondisinya orang yang akidahnya benar ala akidati ahli sunnah wal jamaah. Inilah kondisi dari apa yang disabdakan oleh Nabi, sataftariqu ummati ala salatin wasab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidah. Wahidah di sini ya yang tadi itu nasibnya. Masyhur dengan sebutan ahlul kiblat. Paham nggih? Bahasa kasarnya mereka lah pengikut akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ciri mulai dari Nabi ila yaumil qiyamah, kelompok ini mesti sawadul a'zam, mesti yang paling banyak, paling mayoritas. Dan sampai detik ini ciri itu masih ada. Ila yaumil qiyamah akan tetap ada. Itulah ciri dari firqatun najiyah, ahlul kiblah, as-sawadul a'zam, yang kemudian dibahasakan dengan kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Kados dene kula panjenengan sami niki termasuk as-sawadul a'zam. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu dengan bahasa sederhananya mendefinisikan cuma begini. Pokoken ahlu sunnah wal jamaah ning zaman-zaman saiki cirine gampang. Lamun akidahe melu al Asy'ari karo al Maturidi wal sing empat mat pan melu Imam Han pan monggo, pan melu Imam Syafi'i monggo, pan melu Imam Hambali. Lah mereka sing napa niku nyebaraken mayoritas Syafi'iyah sampai detik ini ya mayoritas Indonesia mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Lajeng cirine malih diantara niki menika kalau tasawuf, kalau enggak mengikuti Imam Al-Ghazali yang mengikuti Junaid Al-Baghdadi. Oh, bukan pilihan. Cirinya mengikuti Imam Al-Ghazali atau Junaid Al-Baghdadi atau Syekh Abil Hasan Asy'ari. Cuma yang menjadi pembeda utama adalah fil aqidah. Jadi bisa dipadatkan ahlus sunnah wal jamaah zaman sekarang ya pengikutnya al Asy'ari dan al Maturidi. Itu dengan berbusa-busa ngomong, dengan berbusa-busa ceramah agama, fikihnya hebat, sejarahnya hebat sebagainya, ternyata hanya mengikut Ibnu Taimiyah umpamanya, kok Muhammad bin Abdul Wahab, sudah dipastikan itu bukan ahlus sunnah wal jamaah.
Saged paham nggih? Pun kembali lagi ke materi napa? Syafaah wasyafaah. Sudah soleh ya nggak dapat syafaat kalau selamat. Malah kadang-kadang bisa mendapatkan mensyafaati. Jadi dalam salah satu hadis itu ya kita dianjurkan memperbanyak teman, ya diantara hikmahnya adalah agar bisa saling syafaat mensyafaati. Wal jannah, kemudian surga. Agak rumit. Wa ru'yatu lillahi ta'ala bil aini fil akhirati bila kaifin wala makanin wala jihad la kama yuro al makhluk. Kemudian yang wajib kita imani lagi adalah penduduk surga ketika mereka di surga bisa melihat Allah. Saya ulangi, penduduk surga akan bisa melihat zat Allah, tapi dikoyidi bila kaifin. Jadi Allahnya itu tidak boleh disifati dengan sifat-sifat makhluk, wala makanin, dan Allahnya itu tidak boleh kita yakini menempat di dalam surga, menempat di suatu tempat, wala jihatin, dan tidak boleh kita yakini Allahnya berarah. La kama yuro al makhluk. Artinya ketika penduduk surga melihat Allah, jangan disamakan seperti manusia melihat manusia yang lainnya. Saya melihat Kang Dewa umpamanya, saya melihat Kang Dewa, makhluk dengan makhluk, otomatis yang saya lihat satu ada di arah depan, yang kedua menempat di suatu tempat. Itulah sifat-sifat makhluk. Jadi penduduk surga bil ain, dengan mata kepala, akan melihat Allah ketika tanpa Allah menempat di dalam surga. Allah sifatnya mukhalafatul lil hawadis, berbeda. Makhluk itu adalah benda, makhluk adalah sifat-sifat benda. Yang namanya benda mesti berada di suatu arah, yang namanya benda mesti punya bentuk, yang mesti menempat di suatu tempat. Bentuk berada di suatu arah, menempat di suatu tempat, ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya pripun, yakin bahwa penduduk surga nanti ada jatah mampu melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Allahnya itu jangan sampai kita sifati dengan sifat-sifat makhluk. Kados dene ingkang jelasaken Mi'raj. Dene tiyang ingkang jelasaken apa? Isra dan Mi'raj. Ini banyak yang keliru. Nabi Muhammad itu diparingi Allah saged ningali Allah bil fuad, dengan hati. Allah cuma kebanyakan menggambarkannya itu yang menyifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Contohnya kepriben, Kanjeng Nabi Muhammad ing Sidratul Muntaha ndopok karo Gusti Allah, anyang-anyangan semboyong, kaya kancane boyong semboyong.
Jadi ketika ada kalimat-kalimat ru'yatullah ini harus kita kembali kepada ayat laisa kamitslihi syai'. Kemudian dirumuskan menjadi salah satu sifat wajib bagi Allah namanya mukhalafatul lil. Jadi maha suci Allah dari menyerupai makhluknya, menyerupai sifat-sifat makhluk. Pun saged dipun paham nggih? Wal khuludu fihima. Kita juga harus mengimani bahwa orang kafir itu kekal di neraka. Kemudian orang yang iman yang masuk surga akan kekal selamanya. Jadi kadang-kadang muncul pertanyaan, surga neraka itu kekal apa tidak? Ya kekal, baqo, abadi. Cuma kekalnya ini karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makhluk mesti punya awalan. Hanya Allah saja yang azali, tidak memiliki permulaan, tidak memiliki awalan. Hanya Allah sajalah yang baqo, yang daim, kekal selamanya tanpa dikekalkan oleh yang lainnya. Surga neraka itu kekal, tapi kekalnya apa? Karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa neraka itu satu masakan musnah. Berarti kalimat khalidina fiha abada ditentang. Berarti sudah keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian wal imanu bi, iman kepada para malaikat, wa rusulihi, iman kepada para rasul, wa kutubihi, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Kemudian wabil qadar khairahu wa syarrahu akan kita kupas pada minggu depan insyaallah. Ini pembahasannya agak harus diterangkan lewat papan tulis masalah takdir. Itu saja dulu. Mun sami napa? Mun sami kliyep-kliyep. Mari kita tutup pengajian malam hari ini dengan kalimat thayyibah, sholawat dan mendoakan mukminin dan mukminat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi ya sadiqan ya Ahmad ya muayyad ya habibi min al-fard as-samadi habibi ya